Hai, di sini saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi Renstra melalui analisis STAR, strategi adaptif untuk menghadapi tantangan dan peluang ekstra. Sebelum melanjutkan presentasi ini, apa sih STAR itu? STAR adalah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Konsep ini terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama, strategis. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, ekologis. Dan yang kelima, regulasi. Strategis ini berfokus pada sasaran jangka panjang, termasuk visi dan misi organisasi. Aspek ini mengevaluasi bagaimana strategi organisasi dirancang untuk mencapai tujuan besar di masa depan. Visi memberikan arah jangka panjang, sementara misi menentukan tujuan utama yang ingin dicapai. Kemudian, teknologi. Teknologi ini mengacu pada inovasi dan perkembangan teknologi terkini yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini mencakup adaptasi terhadap teknologi baru, penelitian, dan pengembangan, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kemudian, ekonomi. Ekonomi ini mencakup kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan mikro, seperti daya beli konsumen, dan biaya produksi. Organisasi juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi untuk memastikan kelangsungan bisnis dalam situasi pasar yang beragam. Dan kemudian yang keempat, ekologis. Ekologis ini berhubungan dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Faktor ini mencakup bagaimana organisasi menangani dampak lingkungannya dan mematuhi prinsip keberlanjutan. Ini juga bisa melibatkan komitmen untuk mengurangi jejak karbon dan pelestarian sumber daya alam. Yang terakhir, regulasi. Regulasi ini merujuk pada peraturan pemerintah dan kebijakan yang mempengaruhi operasional organisasi. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, regulasi industri, kebijakan perdagangan, dan undang-undang ketenagakerjaan yang harus diikuti oleh organisasi. Dengan menganalisis elemen-elemen STAR di atas, organisasi dapat memahami dan mengantisipasi berbagai perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah STAR. Sejarah STAR awalnya digunakan dalam perencanaan bisnis skala kecil. Pada tahap awal, organisasi kecil dan menengah mulai menerapkan konsep ini untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka, khususnya di sektor swasta. Fokus utama awal penggunaan ini adalah untuk membantu pengusaha memahami dinamika lingkungan bisnis secara lebih terstruktur. Seiring berjalannya waktu, penggunaan STAR meluas ke sektor publik dan pemerintah, di mana pemerintah dan institusi ini non-profit mulai memanfaatkan metode ini untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam lingkungan eksternal mereka, seperti regulasi yang terus berubah dan tuntutan masyarakat akan keberlanjutan. Kemudian metode STAR terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pengembangan konsep ini mencakup penambahan aspek-aspek baru yang sesuai dengan perubahan global, seperti peningkatan kesadaran akan isu-isu ekologis dan kemajuan pesat teknologi.
Organisasi semakin sering menyesuaikan analisis TER dengan realitas spesifik industri dan pasar mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Kemudian, kita akan membahas tentang langkah-langkah STER dalam metode penyusunan Renstra. Di sini ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi faktor. Yang kedua, analisis dampak. Yang ketiga, prioritas. Dan yang keempat, strategi. Langkah pertama adalah mengenali faktor-faktor yang relevan dari setiap elemen STER yang terdiri dari strategis, teknologi, ekonomi, ekologi, dan regulasi. Pada tahap ini, organisasi harus mengumpulkan informasi tentang tren dan perubahan yang dapat mempengaruhi rencana strategis mereka. Yang kedua, setelah faktor-faktor diidentifikasi, evaluasi dampak positif dan negatif dari masing-masing faktor tersebut terhadap organisasi. Hal ini mencakup bagaimana setiap faktor dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi operasi dan pertumbuhan organisasi di masa depan. Kemudian, tentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh dan perlu ditangani segera. Tidak semua faktor memiliki dampak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan mana yang paling kritis untuk keberhasilan rencana strategis organisasi. Yang terakhir, buat strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh faktor-faktor eksternal dan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Strategi ini harus selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang organisasi, serta mempersiapkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masa depan. Melalui analisis ini, organisasi merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang solid dalam Renstra mereka. Kemudian kita akan membahas tentang contoh STER. Contoh STER ini seperti tadi dibagi menjadi 5 elemen. Yang pertama, strategis. Strategis ini contoh dampak positifnya itu efisiensi dalam operasional dan penggunaan sumber daya dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih cepat. Kedua, pertumbuhan pasar memberikan kesempatan bagi ekspansi dan peningkatan pangsa pasar. Dampak negatifnya, biaya tinggi untuk pengembangan strategi baru dapat menjadi penghalang dalam mencapai visi organisasi. Faktor kedua, teknologi. Dampak positif dari teknologi ini yaitu inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan membuka peluang baru dalam pasar digital. Dampak negatifnya, biaya tinggi untuk investasi dalam teknologi baru dapat membebani anggaran organisasi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kemudian, faktor ekonomi. Faktor ekonomi berdampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan permintaan produk dan jasa, mendorong peningkatan pendapatan dan ekspansi. Dampak negatifnya adalah resesi ekonomi. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan, mengurangi pendapatan, dan memaksa organisasi untuk melakukan efisiensi biaya. Kemudian, faktor ekologis. Dampak positif dari faktor ekologis adalah perlindungan hukum terhadap lingkungan, dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial, menarik lebih banyak konsumen yang peduli dengan keberlanjutan.
Dampak negatifnya, biaya tinggi untuk memenuhi standar keberlanjutan dan regulasi lingkungan dapat membatasi margin keuntungan. Yang terakhir yaitu faktor regulasi. Dampak positif dari faktor regulasi, perlindungan hukum dari pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan aman, melindungi organisasi dari risiko hukum. Dampak negatifnya yaitu birokrasi dan regulasi yang ketat dapat memperlambat proses bisnis dan meningkatkan biaya kepatuhan. Selanjutnya, kita berada di ujung presentasi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan tentang analisis TER, yaitu analisis TER adalah alat penting untuk membantu organisasi memahami dan mengantisipasi pengaruh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mereka. Setiap faktor strategis, teknologi, ekonomi, ekologis, dan regulasi atau disebut dengan SER memberikan peluang dan tantangan yang berbeda. Dengan memahami dampak positif seperti peningkatan efisiensi, pertumbuhan pasar, inovasi teknologi, perlindungan hukum, dan peluang dari pertumbuhan ekonomi, organisasi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Di sisi lain, organisasi harus mengantisipasi dampak negatif, seperti biaya tinggi, resesi ekonomi, birokrasi, dan tuntutan regulasi yang ketat, agar tidak menjadi hambatan. Keseluruhan proses ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan, memanfaatkan peluang yang ada sekaligus memitigasi risiko yang dapat mengancam operasional dan pertumbuhan mereka di masa depan. Sekian dari presentasi yang saya baca tadi. Saya mengucapkan terima kasih dan